Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 6B. Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang matematika. Silahkan buka di halaman 13. Operasi perkalian bilangan bulat. Kemarin sudah penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita akan melakukan atau mempelajari tentang perkalian bilangan bulat. Masih ingat kemarin? Kalau masih agak samar-samar bisa dilihat kembali materi yang telah diberikan. Ya, ramai sekali jalanannya. Semoga adik-adik kelas 6B tetap sehat, tidak ada kendala di rumah, tetap jaga kesehatan, memakai masker. Yang pertama ada operasi perkalian bilangan bulat di halaman 13 LKS Matematika. Hasil operasi perkalian bilangan bulat dapat dicari menggunakan bantuan garis bilangan, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan untuk pengali berupa bilangan bulat positif. Jadi ini hanya untuk bilangan positif. Yang pertama, langsung saja contohnya ya. 3 kali 5 dan yang kedua 4 kali negatif 2. Yang pertama ini nomor 1 penjabarannya ya. Perkalian merupakan penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Dalam hal ini 3 kali 5 berarti 5-nya itu ada 3. Fine. Misalkan gini. Oh, kebalik. Ini yang ke sini, ini yang sini. Misalkan jangan 1. Misalkan ada 4 dikali 3. Itu bukan 4 ditambah 4 ditambah 4. Bukan, ini salah ya. Bukan seperti itu. Ini salah. Tetapi yang benar adalah mana? Kursorku mana? Oh, ini. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadi 3-nya yang ada 4, bukan 4-nya yang ada 3. Paham nggak sampai sini? Yang belakang itu ada yang di depannya. Berarti 3 kali 5 berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ada 3 5-nya gitu. Toolnya pakai yang ini aja lah, gampang. Besarnya macet. Ini ya. Ini ya sini. 5-nya ada 3, berarti 1 2 3 4 5. 1 kan? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ada 15. Nah, perkalian merupakan yang kedua nih, yang 4 kali negatif 2. Perkalian merupakan penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Dalam hal ini 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Dengan demikian dapat bilangan loncat dari titik 0 ke kiri sebanyak 4 kali. Ingat, yang kedua, bilangan yang kedua itu ada sebanyak yang di depan. Berarti 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Negatif 2-nya ada 4. Bukan 4-nya ada 2, tapi negatif 2-nya yang ada 4. Berarti lompat ke kiri. Negatif 1, negatif 2, 1, negatif terus negatif 1, negatif 2, 2, negatif 2, negatif 1, negatif 2, 3, negatif 1, negatif 2. Nah, udah lompat 4 kali, setiap lompatan itu negatif 2. Berarti 4 kali negatif 2, negatif 8. Gampangannya seperti ini. Jika ada 3 dikali 4, 3 kali 4 kan 12. 3 kali 4 12.
Tapi kalau 3 dikali negatif, ini dalam kurung ya, negatif 4, kalian tulis saja 12, terus depannya ditambahi min, seperti itu. Atau kalian bisa tulis bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Ini ya. Oh, jangan biru. Hijau. Yo, itu hijau apa? Bilangan positif, kan ini bilangan positif. Bukan. Ini. Ini kan bilangan positif ini. 3 kan positif. Aduh. Oh, saya kira macam. Oh ya, masih ngerekord ya. Oh ya, masih. 3 kan bilangan positif. Negatif 4 bilangan negatif. Pakai ini. Aduh, bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Positif dikali positif, positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Dan sebaliknya, misalkan negatifnya yang di depan. Misalkan negatif 4, dalam kurung nggak sih kalau di depan? Enggak ya. Negatif 4 dikali 3. Sama saja, hasilnya negatif 12. Dan sebaliknya, mau positif dulu yang di depan atau negatif dulu. Ketika ada bilangan positif dan negatif bertemu dikalikan ya, positifnya 1, negatifnya 1, maka menghasilkan bilangan negatif. Pasti hasilnya itu negatif. Sudah paham sampai sini ya? Ini boleh dicatat. Lalu kita ke halaman selanjutnya, di halaman 14. Hal yang perlu diperhatikan dalam perkalian bilangan bulat adalah tanda hasil perkalian. Nah, ini tanda hasil ya. Hasil yang penting itu hasil di sini dalam operasi perkalian bilangan bulat, terutama perkalian negatif dan positif, itu hasilnya, karena itu menentukan. Karena 12 dan negatif 12 itu berbeda. Jika 12 itu kalian, sederhananya, kalian mempunyai 12, memiliki ya. Kalau negatif 12 berarti kalian berhutang 12 begitu. Jadi antara 12 dan negatif 12 itu berbeda. Nah, ini hasil perkalian dua bilangan bulat dapat ditentukan menggunakan aturan berikut ini. Ini ada aturannya. Hasil perkalian dua bilangan bulat bertanda sama adalah bilangan bulat positif. Hasil perkalian dua bilangan bulat bertanda sama. Bertanda sama itu bagaimana, Pak? 4 dikali 4 berapa? 16. Positif dikali dengan positif. 4 kan positif. Dikali 4 juga positif. Hasilnya 16. Negatif 4. Oh, ini yang besar saja. Negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan, ini tandanya sama. Hasil perkalian dua bilangan bulat bertanda sama. Negatif itu bilangan bulat. Ya. Ini. Negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya 16, bukan negatif 16. Ini kan positif, ini positif. Ini negatif, ini negatif. Sampai sini paham apa enggak? Ya. Satu lagi, negatif 5. Oke, dalam kurung ya. Negatif 5 dikali negatif 5 berapa? Tandanya sama. Yang pertama dan yang kedua yang dikalikan itu sama. Berarti hasilnya pasti positif. 5 kali 5 25. Bukan negatif 5. Paham ya? Jika ini sama seperti ini. 5 dikalikan 5 hasilnya 25.
Ini ada contohnya. 11 kali 23, 253. Negatif 26 kali negatif 15 sama dengan 390. Yang kedua ada hasil dua bilangan bulat bertanda tidak sama adalah bilangan bulat negatif. Bertanda tidak sama. Ini yang tadi dijelaskan yang tadi. Ya. Hasil dua bilangan bulat bertanda tidak sama. Ini kan yang angka pertama ini kan negatif 32 dikalikan bilangan positif 8. Negatif dikalikan positif berarti tandanya beda. Hasilnya negatif. Lalu yang ini yang kedua depannya dibalik. Depannya itu positif. Dikali 16 dikali negatif 10 sama dengan negatif 160. Ini bilangan positif dikali bilangan negatif maka hasilnya negatif. Kalau yang ini tandanya sama, positif dengan positif, negatif dengan negatif, hasilnya pasti positif. Lalu yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sifat-sifat jika A, B, C sembarang bilangan bulat berlaku sifat-sifat sebagai berikut. A, B, C itu perumpamaan angka, bisa jadi ini 1, bisa jadi ini 12. Terserah kalian ingin memasukkannya berapa. Misalkan ini ada contoh sifat tertutup 12 dikali negatif 15 sama dengan negatif 180. Bilangan yang dikalikan dengan 12 dan negatif 15. Sedangkan bilangan hasil perkalian adalah negatif 180. Ketiga bilangan tersebut merupakan bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat itu seluruhnya mulai negatif, 0 dan positif itu bilangan bulat. Ini tertutup. Nggak bisa ya. Sifat komutatif pertukaran. Ingat komutatif gampangannya 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Sama saja hasilnya 6. Ya apa enggak? Di sini contohnya negatif 17 dikali 9 sama dengan negatif 153. Atau bisa dibalik, 9-nya dikasihkan depan. 9 dikali negatif 17 sama dengan 153. Terlihat bahwa negatif 17 dikali 9 dan 9 dikali negatif 17 mempunyai hasil yang sama, yaitu negatif 153. Lalu yang ketiga ada sifat asosiatif atau pengelompokan, yaitu A dikali B. Ini dalam kurung ya, dalam kurung A dikali B. Terus di kurung tutup, lalu dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Contohnya negatif 6 dikali dalam kurung 20 dikali 15. Dalam penghitungan 3 angka seperti ini atau 4 angka ya, kalian menyelesaikan yang di dalam kurung. Apapun tandanya, kalau dikurung itu dihitung pertama. Ini kan negatif 6 dikali, yang dalam kurung kan 20 dikali 15. Berarti kalian hitung dulu 20 kali 15. Jangan negatif 6 dikali 20, tapi 20 dikali 15. Hasilnya berapa? 300. Baru dikalikan negatif 6. Hasilnya, jika ada positif dengan negatif bertemu dalam perkalian, maka hasilnya pasti negatif. Atau ini yang dalam kurungnya di depan, pengelompokannya di depan, negatif 6 dikali 20 kan dalam kurung ini baru dikalikan 15, berarti kalian hitung negatif 6 dikali 20. Jika ada bilangan negatif dikalikan bilangan positif atau sebaliknya, maka hasilnya negatif. Negatif 6 dikali 20 sama dengan negatif 120. Baru setelahnya kalian dikalikan 15 sama dengan 180. Terlihat bahwa negatif 6 dikali dalam kurung 20 kali 15 dan dalam kurung negatif 6 dikali 20 kali 15 mempunyai hasil yang sama, yaitu negatif 1800. Lalu ada sifat distributif atau penyebaran yang dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Distributif terhadap penjumlahan. Nah, ini ada penyebaran.
Dalam kurung A ditambah B dikali C sama dengan A kali C ditambah B kali C atau A kali terlalu jelas. A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan ini bingung nilai ini ya. Langsung kita praktekkan saja, nanti lebih mudah. Ya. Ini contohnya, ini kalau kalian baca itu malah membingungkan, langsung praktekkan saja. Negatif 16 ditambah 6, ini di dalam kurung. Ingat, walaupun setelahnya kali 12, tapi kalau di dalam kurung itu lebih kuat, berarti dihitung lebih dahulu. Negatif 16 ditambah 6, kalian berhutang negatif 16. Tapi kalian hanya mempunyai 6. Berarti nek utang 16 nyaur 6 garis 10. Berarti hasilnya negatif 10. Dikali baru kan, dikali 12. Hasilnya 10. Negatif 10 dikali 12 sama dengan ketika ada bilangan negatif bertemu dengan bilangan positif dalam perkalian, hasilnya pasti negatif. Ingat, dalam perkalian hasilnya negatif. Negatif 120 ya. Atau kalian bisa memisahkan ini, dipisah. Jadi dikalikan 12 semuanya. Tapi harus dalam kurung semua. Negatif 16 dikali 12. Lalu baru ditambah 6. Ini kan 6-nya positif 6 dikali 12. Sama dengan, ini kan dihitung ini negatif 16 kali 12 negatif 192 ditambah 72 sama dengan negatif 120, hasilnya sama. Berarti kalau menghitung yang kita kecilkan bilangannya, misalkan kita buat positif semua ya, misalkan 2, jangan biru terus, merah. 2 dalam kurung 2 ditambah 3 dikali 4, itu hasilnya kan berarti kan 5 kali 4 20 ya kan. Itu bisa kalian sebar atau namanya distributif menjadi 2, tapi dalam kurung semua ya. 2 dikali 4, kalikannya 4 kan, terus ditambah berapa itu, 3 dikali 4 kok ini 4 sama dengan, ingat dihitung dulu yang dalam kurung, 2 kali 4 adalah 8 ditambah 3 kali 4 12, hasilnya sama, kurang panjang ini. Nah, lihat kan sama, 2 ditambah 3, mau ini dihitung dulu baru dikalikan, atau kalian sebar, kalikan semua lalu baru dijumlahkan, tapi harus ada tanda kurung. Ingat, tanda kurung itu mengubah ya, sangat berpengaruh. Lalu ada distributif terhadap pengurangan. Kita langsung prakteknya, berarti halaman 15. Bukan, loh, mana sih halaman 15? Ini ya. Langsung contoh. 50 ini positif 50 ya, dikali dalam kurung 22 dikurangi 8 sama dengan, ingat dihitung yang di dalam kurung, walaupun depannya perkalian, pembagian dan sebagainya, pasti yang dihitung di dalam kurung terlebih dahulu. 50 ini kan 22 dikurangi 8, hasilnya kan 14, berarti 50 dikali 14 sampai dengan 700. Atau kalian bisa menyebar seperti tadi, berarti 50 dikalikan 22 dikurangi 50 dikali 8, ini kan. Ingat dalam kurung semuanya, sama dengan 1100 dikurangi 400 sama dengan 700. Lalu ada perkalian suatu bilangan dengan satu, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 13 kali 1 sama dengan 13. Negatif 37 dikali 1 sama dengan negatif 37. Bilangan apapun, mau positif, mau negatif, mau banyak, mau kecil, mau 1 juta, mau itu 1, dikalikan 1, hasilnya bilangan itu. 2 kali 1 ya 2.
10 kali 1 ya 10. Lalu ada jika bilangan bulat A dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Apapun bilangan 0 ya hasilnya 0. Positif ini kan 8. 8 kali 0 hasilnya 0. Negatif 100 misalkan kalikan 0 hasilnya 0. Ya. Lalu yang kedua ada pembagian bilangan bulat. Pada dasarnya, operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Hasil pembagian akan berupa bilangan bulat bila mana bilangan yang dibagi adalah kelipatan bilangan pembagi. Jika bilangan yang dibagi bukan kelipatan pembagi, hasilnya berupa bilangan cacah. Hasil pembagian dua bilangan bulat dapat ditentukan menggunakan aturan sebagai berikut. Ini langsung aturan singkat sekali untuk pembagian. Pembagian dari dua bilangan bertanda sama akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Sama ya seperti tadi yang perkalian positif dikali positif atau negatif dikalikan negatif. Hasilnya pasti positif, tandanya sama. Positif 90 dibagi positif 6. Ini kan positif. Hasilnya positif 15. Lalu ada negatif 135 dibagi negatif 9. Hasilnya 15. Sama-sama pasti positif kalau tandanya sama. Tapi jika tandanya tidak sama, nah ini di B. Pembagian dari dua bilangan bertanda tidak sama akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Tapi beda hasilnya negatif. Misal negatif 100 dibagi 4, hasilnya negatif 25. 119 ini kan positif 119 dibagi negatif 17, hasilnya negatif 7. Itu operasi hitung bilangan bulat pada perkalian dan pembagian. Kalian selanjutnya ini ada sebentar. Ya. Selanjutnya ini kalian kan di halaman 15 ini ada tugas mandiri sampai halaman 16 sebelum kita mempelajari tentang operasi hitung campuran. Ya. Halaman 15 itu dikerjakan 5 nomor. Kerjakan di buku, jangan di LKS. Saya ingin tahu pengerjaan kalian. Panjang saja ya. Seperti apa? Ya. Lalu kalian unggah seperti biasa. Terima kasih untuk pembelajaran matematika hari ini. Bila mana ada banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 22.